Mata Yanli berbinar. Kau mengkhawatirkanku. Kau memukul begitu banyak betina, kenapa tidak cepat pergi? Nanti kalau dikepung jantan mereka bagaimana? Jangan khawatir, mereka tidak bisa mengalahkanku. Itu juga tidak bisa. Nanti mati-matian tidak mengaku. Lagi pula Yanli bukan suaminya. Selama mereka tidak menemukan bukti, jangan harap bisa memaksanya mengaku. Yanli menatapnya, wajahnya tersenyum. Orang ini terlalu suka senyum. Sudah saat begini, nanti kalau benar dikepung jantan suku. Biarpun dia kuat, diperkirakan juga tidak bisa mundur dengan selamat. Jalan terus, di depan muncul suara Xin Feng. Dia mengambil alih anak, tatapannya beralih ke Yanli, melihat isi hatinya. Tidak terlalu menolak, Wan Wan adalah betina suci. Di sisinya pasti akan muncul banyak jantan hebat. Asalkan baik pada Wan Wan, dia akan mengikuti keinginan Wan Wan. Masalah ini ceritanya panjang, nanti ku ceritakan padamu. Cepat pergilah, jangan sampai tertangkap orang suku. Yanli sama sekali tidak takut, asalkan bisa bersamanya lebih lama. Biar harus berkelahi dengan jantan suku pun dia rela. Dia menatap Bai Wan Wan dengan penuh harap. Apa aku masih boleh datang mencarimu? Saat ini dari jauh terdengar keributan. Diperkirakan betina-betina itu sudah ditemukan. Jantan di suku sedang mencari pelaku kemana-mana. Bisa, cepat pergilah. Kau sudah janji, kalau begitu lain kali aku datang mencarimu. Baik, cepatlah pergi. Mendapat jawaban pasti. Dia baru pergi dengan langkah berat. Dia berkeliaran di sekitar sini justru karena Bai Wan Wan. Lagi pula dia kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibunya. Sementara juga tidak mau pulang. Kalau bisa jadi suaminya alangkah bagusnya. Xin Feng menyadari emosinya, khawatir padanya. Tadi dia demi membantuku memukul betina suku. Jantan suku pasti tidak akan melepaskannya. Xin Feng sangat terkejut. Jantan jarang memukul betina. Karena mereka sejak kecil diajarkan untuk melindungi betina. Tidak boleh membiarkan mereka terluka. Kenapa memukul betina-betina itu? Mereka menyakitimu. Tidak, sebenarnya aku yang bikin mereka hampir mati karena kesal. Yanli muncul di tengah jalan, tidak tahu sebab akibat. Mengira mereka menyakitiku jadi dia bertindak. Saat dua orang itu bicara, jantan suku anjing hitam mengejar. Ada yang sambil menggendong betinanya sendiri. Awalnya semua terlihat garang. Tapi melihat Bai Wan Wan, kegarangan itu sudah padam separuh. Mushan, apakah mereka? Betina yang ditanya sedang dipeluk jantan. Mulutnya melolong tidak berhenti. Itu dia. Suaminya memukul begitu banyak betina. Tangkap mereka, bawa ke kepala suku. Harus hukum mereka. Amarah di wajah jantan kembali membara. Biarpun dia cantik, tapi hewan asing tidak boleh menindas betina suku. Kalian ikut aku menghadap kepala suku. Tidak mau, suamiku sama sekali tidak menyakiti mereka. Mereka bicara omong kosong. Mushan dipeluk. Melihat Xin Feng tatapannya sampai terbeliak. Jantan ini bukan yang tadi, tapi ganteng sekali. Dia juga suamimu, dia suamiku. Tapi yang memukul kalian bukan suamiku. Kalau bukan suamimu, kenapa dia mau membantumu? Itu harus tanya kalian apakah melakukan hal yang menyebalkan. Betina masih punya harga diri. Apalagi dipukul jantan, hal seperti ini. Kalau tersebar benar-benar memalukan. Kau bohong, kau yang suruh suamimu melakukannya. Kak, cepat tangkap mereka. Biar kepala suku menghukum mereka. Paling bagus usir mereka. 3 betina kekar maju. Wajah penuh daging terlihat sangat garang. Jalan sendiri atau kami paksa. Jantan suku anjing hitam. Sama sekali tidak menganggap Xin Feng, merasa dia cuma ganteng. Cuma jantan yang enak dipandang tapi tak berguna. Xin Feng menyerahkan anak pada Bai Wan Wan. Jangan takut, mereka tidak bisa melukaimu. Ada kau, aku tidak takut.
Dia sangat tahu kekuatan suaminya. Jauh sedikit, biar tidak kena. Kesabaran para jantan tidak bagus. Jadi kelahi tidak. Suara jatuh. Sin Feng tiba-tiba berubah menjadi wujud hewan. Bulu perak sangat panjang. Bersinar menyilaukan di bawah sinar matahari. Jantan-jantan itu ketakutan mundur beberapa langkah. Ras anjing dan ras serigala memang ada perbedaan. Di depan masih ada serigala perak mutan. Kita sebanyak ini masa tidak bisa mengalahkannya. Jantan-jantan itu berubah menjadi anjing hitam. Setidaknya ada 340 ekor. Mengepung dari segala arah. Bai Wanwan ditarik menjauh oleh si Hua. Hanya bisa melihat dari jauh. Serigala perak melompat. Menyerang lebih dulu. Anjing hitam lainnya ikut bergerak. Anjing hitam yang membanjir menerjang. Menutupi warna perak itu sepenuhnya. Si Hua sudah menangis ketakutan. Bagaimana ini? Suamimu apa akan digigit sampai mati? Tidak akan. Dia manusia hewan tingkat kuning. Suku anjing hitam yang terkuat cuma tingkat hijau. Tiba-tiba dari tanah muncul badai. Sebagian jantan terlempar. Berputar beberapa kali di udara lalu jatuh ke tanah. Situasi sangat kacau. Ular, ada ular, teriakan ketakutan betina terdengar. Bayangan ular raksasa di tengah badai bergerak di sekitar Sin Feng. Teriakan kesakitan terdengar silih berganti. Pertarungan segera berakhir. Bulu serigala perak berkilau berdiri di samping ular king cobra. Dua hewan berdiri diam. Jantan-jantan itu mundur ketakutan. Ada manusia hewan yang memanfaatkan kekacauan melapor pada kepala suku. Dua hewan asing ini melukai lebih dari 30 jantan kita. Anda harus memberi keadilan bagi kami. Kepala suku terlihat berusia 6-70-an, matanya tajam. Menatap Sin Feng dan Zuxiu. Aku berbaik hati membiarkan kalian tinggal sementara. Kenapa melukai anggota sukuku? Bai Wanwan merasa urusan bertengkar mulut begini. Kalau pria yang maju pasti kalah. Menarik si Hua menerobos ke depan. Suamiku karena melindungiku. Makanya tidak sengaja melukai mereka. Kepala suku marah sampai janggutnya bergetar. Menunjuk anggota sukunya. Ini namanya tidak sengaja. Lebih dari 30 jantan terluka. Yang paling parah sudah terbaring di tanah. Gerak pun tidak bisa. Itu tidak sengaja. Mereka karena terlalu khawatir padaku. Jadi tidak mengontrol tenaga dengan baik. Aku juga mau minta penjelasan pada kepala suku. Anakku lari keluar, dilihat oleh si Hua. Belasan betina yang dipimpin Mushan. Malah mengepung anakku. Mereka menyerang anak kecil. Apa tidak takut dihukum Dewa Gunung? Mushan marah sampai daging di wajahnya bergetar. Kau bohong. Kami sama sekali tidak menyentuh anakmu. Bai Wanwan sengaja mengendus. Dasarnya sudah cantik dan lembut. Begitu menunjukkan tampang sedih. Seolah seluruh dunia berhutang padanya. Kalau bukan karena si Hua mati-matian melindunginya. Dia sekecil itu bisa menahan pukulan kalian. Mushan biasanya menindas si Hua. Manusia hewan di suku melihatnya dengan jelas. Perkataannya yang setengah benar setengah salah. Langsung membuat manusia hewan suku percaya 90%. Mushan menghentakkan kaki karena kesal. Kepala suku, aku tidak menyakiti anaknya. Dia menipu kalian. Dia cuma hewan asing. Hari ini aku harus membuatnya bayar. Bai Wanwan tidak mau kalah. Kalau begitu aku juga harus membuat orang yang menyakiti anakku bayar. Bibir kepala suku berkedut. Kalau dua jantan itu tidak cukup kuat, dia pasti tanpa ragu melindungi anggota sukunya. Ribut sampai begini, anak kalian tidak terluka, malah jantan suku kami yang terluka parah. Kalian harusnya memberi penjelasan pada suku kami. Bai Wanwan ingin memaki lagi, tangannya tiba-tiba digenggam. Jangan buang tenaga dengan mereka. Kau istirahatlah, masalah ini kami bisa atasi. Kau jangan khawatir. Zuxiu berjalan ke depan kepala suku. Meskipun sudah jadi kepala suku puluhan tahun.
Saat dia mendekat tetap tertekan oleh aura yang kuat. Kau mau apa? Zuxiu mengulurkan tangan, menekan bahu kepala suku. Jangan panik. Kalau semua orang sopan sedikit, lembut pada betina dan anakku. Aku tidak akan melakukan apa-apa. Tapi kalau manusia hewan suku kalian tidak bisa melakukannya. Aku tidak keberatan membunuh semuanya. Kepala suku ingin menghindar, tapi tangan di bahunya seberat ribuan kilo. Seketika kepala suku berteriak, dua jantan di sampingnya segera berubah wujud hewan, menggigit ke arah leher Zuxiu. Zuxiu tidak bergerak, hanya mengangkat tangan, dua jantan yang cukup tua itu terlempar jatuh. Jantan-jantan di sekitar yang mau bergerak, segera menahan diri dan mundur ketakutan. Kau tahu aku ular King Cobra, kau pikir aku berani tidak? Kepala suku agak menyesal, tidak seharusnya demi janji hasil buruan dari pihak lawan, setuju membiarkan mereka tinggal sementara. Ini mengundang masalah yang susah diusir. Hasil buruan yang kau kirim dikembalikan padamu, cepat bawa betina kalian pergi, suku kami tidak menyambut kalian. Terlambat, sekarang kau menyambut atau tidak itu tidak penting, betinaku. Setelah perkataan ini, sekitar perlahan menjadi sunyi. Buruan akan dikirim tepat waktu. Kami juga akan terus tinggal di sini. Zuxiu menyelesaikan kata-katanya dan berjalan kembali ke sisi Bai Wanwan. Menggandeng tangannya pulang. Bai Wanwan terpesona oleh ketampanannya. Awalnya masih berpikir kalau jantan bertengkar mulut pasti kalah. Ternyata di hadapan kekuatan mutlak. Semua trik tidak berguna. Saat pergi, kebetulan bertatapan dengan Mushan. Matanya memancarkan kebencian. Oh ya, aku tambahkan satu kalimat lagi. Si Hua adalah temanku. Kalau dia ditindas, aku akan tidak senang. Kalau aku tidak senang, aku suka mengadu. Meskipun aku betina yang lemah lembut. Tapi aku punya dua suami yang hebat, benar kan? Mushan menggertakkan gigi karena marah, beberapa kali mau maju bertengkar. Tapi ditahan kuat-kuat, sampai Bai Wanwan pergi. Mushan baru menangis keras-keras. Dulu dia yang selalu berkuasa di suku. Zuoling sebelum berpasangan pun harus mengambil hatinya. Sekarang malah ditindas habis-habisan oleh betina asing. Nanti pasti akan ditertawakan oleh betina suku lainnya. Zuoling melihat keributan ini dari jauh. Waktu kecil dia juga sering ditindas Mushan. Melihatnya diberi pelajaran, hatinya cukup senang. Tapi memikirkan dua jantan itu, hatinya tak tahan merasa iri. Dia menatap arah perginya Bai Wanwan. Kalau dirinya juga punya banyak suami yang kuat, maka bisa pergi kemanapun sesuka hati. Kembali ke rumah batu, Bai Wanwan memasak sendiri. Zuxiu memeluk pinggangnya. Benar tidak perlu bantuanku. Dia mengecup pipinya. Tidak perlu, kau urus saja buruannya. Tatapan Zuxiu menurun. Cahaya merah di pupilnya meredup. Diselimuti lapisan kegelapan. Bai Wanwan tidak menoleh. Belakangan ini buruan sudah cukup banyak. Bagaimana kalau besok jangan keluar? Di rumah urus semua ini. Belum selesai bicara, sepasang lengan memeluknya. Tenaganya begitu kuat hingga hampir mematahkannya. Kau pelan sedikit dong. Tangan di pinggang tiba-tiba melonggar. Aku keluar sebentar. Xin Feng mengasuh anak sebenarnya sangat lelah. Tidak bisa istirahat sedetik pun. Anak-anak sedang masa nakal-nakalnya. Berlarian di seluruh ruangan. Dia menepuk punggung anak-anak pelan. Hari ini bikin masalah besar. Masih saja lari keluar. Zuxiu kemana? Bai Wanwan menjawab santai, keluar. Memasukkan potongan daging ke wajan dan memanggang perlahan. Setelah memanggang belasan potong, baru sadar Zuxiu belum kembali. Dia menghentikan kegiatannya. Berjalan ke pintu melihat keluar. Kenapa lama sekali belum kembali? Xin Feng mendengar suaranya dan keluar. Zuxiu belum kembali. Tidak tahu pergi kemana. Kau jaga anak-anak ya. Aku pergi lihat. Kalau begitu kau pergi cepat dan cepat kembali.
Bai Wanwan menutup pintu dan kembali ke kamar. Beberapa anak tidur nyenyak. Dia bersandar di sofa tidur ayam. Tidak tahu sudah tidur berapa lama, terbangun karena gigitan anak-anak. Sin Feng menekannya kembali. Kau tidur lagi saja. Bai Wanwan mengusap pelipisnya. Tidak ketemu Suxiu ya? Tidak ketemu, aku khawatir, jadi kembali lihat dulu. Tunggu kau sudah makan, aku keluar cari lagi. Bai Wanwan mengingat-ingat dengan teliti. Sebelum Suxiu pergi, sangat kuat mencubit pinggangnya, meskipun dia tidak begitu lembut. Tapi padanya juga sangat tahu batas. Tadi benar-benar hampir mematahkan pinggangnya. Dia makin tidak tenang. Jangan pedulikan aku. Aku khawatir pada Suxiu. Kau keluar cari lagi sana. Baik, aku pergi cari, kau tunggu aku di rumah. Sin Feng sudah jauh, dia tak tahan berpikir macam-macam. Mondar-mandir cemas di pintu. Suxiu seharusnya tidak akan pergi karena marah tanpa alasan. Lalu karena apa? Waktu berlalu perlahan, anak-anak sudah bangun. Bai Wanwan makin sibuk, saat dia hampir kehabisan tenaga. Dari luar pintu terdengar suara si Hua. Dia masuk dengan hati-hati. Melihat ruangan yang diatur rapi dan penuh barang, karena punya poin. Bai Wanwan juga membeli beberapa hiasan. Rumah batu dihiasnya menjadi hangat dan cantik. Si Hua belum pernah melihat ruangan secantik ini. Bunga-bunga yang tergantung di dinding itu belum pernah dia lihat. Bai Wanwan terengah-engah. Cepat bantu aku tangkap anak itu. Baru saja melempar satu, yang lain sudah lari lagi. Si Hua tidak seperti betina lain yang panik. Sekali bungkuk langsung menggendong anak itu. Untung kau datang, aku hampir habis kesabaran diurus anak-anak ini. Kalau begitu kau istirahat sebentar, aku bantu kau. Bagus sekali kau bantu aku awasi mereka. Aku pergi ke pintu lihat. Dia semalaman tidak tidur. Juga setengah hari menangkap anak-anak. Sekarang lelah, lapar, dan mengantuk. Menyeret langkah. Berjalan lunglai ke pintu melihat keluar. Ini sudah semalaman berlalu. Sin Feng dan Suxiu belum kembali. Si Hua menyadari ada yang tidak beres. Kakak, kau sedang melihat apa? Suamiku keluar. Sekarang belum kembali. Aku agak khawatir. Aku bantu kau cari. Daerah sini aku sangat hafal. Tidak, di luar berbahaya. Kau betina tidak boleh sembarangan keluar suku. Sebenarnya aku sering keluar cari barang. Daerah sini aku benar-benar hafal. Sedang bicara, pintu batu didorong terbuka. Sin Feng dengan wajah serius, sudah ketemu. Datang lagi, datang lagi. Dia untuk sementara tidak bisa kembali. Kau jangan khawatir. Apa ada hal yang kau sembunyikan dariku? Apa dia kenapa-napa? Tidak ada yang kusembunyikan, cuma takut kau khawatir. Si Hua menyadari suasana tidak beres. Aku pulang dulu ya, lain kali temani kau berjemur. Baik, tunggu aku punya waktu, aku cari kau. Setelah dia pergi, Bai Wanwan bertanya cemas. Sebenarnya ada apa? Kau jangan menertawakanku. Suxiu hilang kendali, aku tidak bisa mendekatinya. Dia tiba-tiba teringat sebelumnya juga pernah sekali, saat itu suhu tubuhnya sangat tinggi, kau bawa aku pergi lihat. Tidak boleh pergi, dia sekarang sangat berbahaya. Aku tidak tenang kalau tidak lihat, kau bawa aku pergi ya. Sin Feng tidak ingin membawanya ambil risiko, tapi tidak tega menolak. Aku lihat dari jauh saja, kalau benar ada bahaya, kau bawa aku lari ya. Aku bawa kau ke sana. Kalau situasi tidak beres, langsung lari. Dua orang membawa anak-anak meninggalkan suku. Bai Wanwan memeluk erat leher Sin Feng. Lama kemudian menyadari kecepatannya melambat. Sudah sampai. Hampir sampai, jangan berisik. Jangan sampai mengagetkannya. Sambil bicara, di depan terdengar suara aliran air. Di depan mata ada air terjun yang memercik. Di dasar kolam melingkar ular king cobra raksasa. Tidak tahu sedang apa, diam tidak bergerak. Ular king cobra tiba-tiba membuka mata. Hati Bai Wanwan terkejut.
Gawat, Xin Feng melompat. Baru saja meninggalkan posisi semula. Zuxiu sudah menerjang ke arah air terjun. Kecepatannya sangat tinggi. Dalam sekejap sudah sampai di depan mata. Xin Feng melompat ke sana kemari, mencoba melawan dengan bakat. Tapi Zuxiu sudah kehilangan akal sehat. Setiap serangannya kejam dan mematikan. Xin Feng terkena serangan Zuxiu dan jatuh keras ke tanah. Bai Wanwan yang tidak siap, langsung terlempar dari punggungnya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya meringis. Belum sempat dia menoleh, terdengar suara Xin Feng yang panik. Hentikan Zuxiu, dia adalah istri kita. Bulu kuduk Bai Wanwan berdiri, dia menoleh dan bertatapan dengan mata sedingin es Zuxiu. Zuxiu membuka rahangnya lebar-lebar, seolah ingin menelannya. Rasa takut yang luar biasa justru membuatnya tenang. Di ambang hidup dan mati, dia mempertaruhkan segalanya, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Sedang berpikir bagaimana cara merebutnya kembali. Bai Wanwan malah mengangkat tangan. Memberi isyarat padanya agar tidak bertindak gegabah. Kacang, kau harus melindungiku. Tuan rumah yang kooperatif sepertiku sudah tidak banyak. Sistem mendesah meniru manusia. Aku tidak bisa ikut campur membantumu. Semua ini tergantung padamu sendiri. Aku percaya kau bisa, semangat. Zuxiu tiba-tiba mendekat. Mengangkatnya. Serigala perak melompat tapi tetap terlambat selangkah. Kabut hitam menghalangi pandangannya. Mengandalkan insting, dia segera menerobos kabut hitam. Tapi bayangan Bai Wanwan sudah tidak ada di depannya. Kecepatan Zuxiu sangat tinggi. Menariknya masuk ke dalam gua. Di dalam gelap gulita, dia dilempar ke tanah, rasa sakit membuatnya mengerutkan kening. Cepatlah sadar, di sini terlalu gelap, aku takut. Zuxiu terdiam sejenak, tapi tidak ada reaksi. Bai Wanwan tak tahan menghibur diri, kenapa harus ikut campur, bukankah lebih baik berbaring nyaman di suku, harus menderita seperti ini, tapi teringat Zuxiu sekarang adalah suaminya. Tidak bisa menganggapnya sebagai orang asing, hanya bisa menghela napas pasrah. Perlahan dia bisa melihat dalam kegelapan, tapi tidak ada sosok Zuxiu di sekitarnya. Dia tak tahan memanggil pelan, Zuxiu, kau di sana. Jangan-jangan dia menganggap dirinya sebagai makanan cadangan dan membawanya pulang. Memikirkan hal itu membuatnya merinding, patuh menutup. Perlahan meraba keluar, jalan mulus tanpa halangan, Zuxiu mungkin pergi berburu. Tanpa sadar dia sudah sampai di pintu keluar, tapi ragu-ragu di depan pintu. Kalau keluar begini, bagaimana kalau bertemu bayangan binatang buas lain? Sebelas menoleh ke belakang, kebetulan bertatapan dengan ular king cobra. Bai Wanwan kaget setengah mati, Zuxiu tidak pergi berburu. Lalu kenapa dia diam-diam mengikutiku terus? Zuxiu menjulurkan lidah, menariknya berdiri lalu meninggalkan gua. Dia juga tidak tahu kemana Zuxiu akan membawanya. Tapi dia tidak melukainya, seharusnya sementara aman. Tiba-tiba suara desisan ular menarik perhatiannya. Kepala besar Zuxiu menjulur ke depan, seekor babi hutan diangkatnya, lalu dibanting keras ke tanah. Gerakan ini diulang belasan kali, babi hutan itu tergeletak di tanah tak bergerak. Zuxiu meletakkannya di samping babi hutan, Bai Wanwan dan babi hutan itu berpelukan. Bau menyengat masuk ke hidungnya, dia segera lari, tak tahan jongkok di tanah dan muntah-muntah. Zuxiu belum menyerah, menyodorkan babi hutan itu ke depannya lagi. Bai Wanwan tiba-tiba sadar. Ini sedang mencarikan makanan untukku. Benda ini terlalu bau, aku tidak bisa makan. Zuxiu tak bergerak, matanya yang setengah redup tanpa cahaya, tak menunjukkan emosi apapun. Kau mengerti tidak? Kalau tidak mengerti, ku jelaskan lagi. Selesai bicara, dia diangkat lagi. Zuxiu membawanya lanjut menyusuri hutan. Aku agak capek, bagaimana kalau kau mengantarku kembali ke suku? Di hutan sangat berbahaya. Kalau kau lengah sedikit, aku bisa dimakan binatang buas lain. Namun, Zuxiu tetap tidak mempedulikannya. Mengantarnya kembali ke gua, lalu dia sendiri masuk ke dalam hutan. Dalam sekejap dia sudah menghilang.
Bai Wanwan bersandar di dinding gua dan berdiri. Dengan lincah berlari ke mulut gua untuk mengintip. Di luar hanya ada pepohonan yang menutupi langit. Kakinya yang hendak melangkah keluar dengan patuh ditarik kembali. Saat ini perutnya berbunyi keroncongan, dia sudah lama tidak makan. Mumpung Zuxiu tidak ada, dia menukar tiramisu. Di sini membosankan, tidak ada apa-apa, juga tidak tahu kemana Zuxiu pergi. Dia menatap kegelapan di dalam, mengurungkan niat untuk masuk dan melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari dalam gua, ular king cobra muncul dari kegelapan. Ekornya mengibas, barang-barang berjatuhan dengan rapat. Bai Wanwan kaget, setelah sadar wajahnya pucat pasi. Hampir saja dia muntah, tanah dipenuhi tikus. Berkerumun menutupi tanah, cepat singkirkan benda-benda ini. Zuxiu, cepat selamatkan aku. Ular king cobra memiringkan kepalanya. Tidak mengerti maksudnya, seingatnya betina sangat suka makan benda-benda ini. Dia juga pasti akan suka. Bai Wanwan sepertinya bisa menebak pikiran Zuxiu. Aku tidak makan tikus, cepat bawa aku pergi. Kali ini Zuxiu mengerti. Menariknya keluar, dia terengah-engah bersandar pada Zuxiu. Merasa perlu membuatnya mengerti, kesalahan ini terlalu fatal. Jadi, untuk waktu yang lama berikutnya dia tidak berbicara. Zuxiu sepertinya menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Menundukkan kepala menjaganya di samping, sampai dia lapar. Mencari beberapa ranting kering di sekitar. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk memasak yang lain. Membakar kentang dan jagung seharusnya tidak masalah. Dia mengeluarkan batu api dan membakar daun kering. Gua perlahan menjadi terang. Namun, sosok besar itu mendekat dengan cepat. Dengan suara tepukan memadamkan api. Bai Wanwan mengangkat kepalanya, tahan, harus tahan. Dia sekarang tidak punya akal sehat, hanya seekor binatang buas. Ular king cobra menatapnya. Terlihat seolah dia agak tidak bersalah. Aku butuh api untuk memasak. Kalau kau memadamkannya, aku akan kelaparan. Zuxiu tidak bergerak. Entah dia mengerti atau tidak. Sekarang aku mau menyalakan api, jangan takut. Juga tidak akan menyakitiku. Dia menatap Zuxiu, jongkok menyalakan api. Api kembali menyala. Zuxiu jelas terlihat stres lagi. Jangan tegang. Tidak akan ada bahaya. Mendengar kata-katanya, ekor Zuxiu perlahan turun. Baguslah kalau mengerti. Bisakah kau cepat sadar? Tiap hari ngomong sendiri bosan sekali. Zuxiu beberapa kali ingin memadamkan api. Tapi dia menahannya dengan paksa. Bai Wanwan memanggang kentang. Kau bisa berubah wujud manusia tidak? Zuxiu sama sekali tidak menjawab. Hanya menatapnya. 2 hari berikutnya, dia sengaja setiap kali masak menyalakan api. Zuxiu setiap kali sangat waspada. Tapi Bai Wanwan merasa bahwa dia tidak memiliki permusuhan padanya. Bahkan sudah melindunginya berulang kali. Dia menerjang ke arah Zuxiu, sengaja melembutkan suaranya dan bermanja-manja. Aku ingin keluar berjemur matahari, bawa aku keluar ya. Zuxiu menoleh menatapnya, seolah sedang memikirkan arti dari kata-katanya. Dia bisa merasakan Zuxiu perlahan-lahan mendapatkan kembali akal sehatnya. Setiap kali seperti ini dia merasa sedikit takut. Tapi dia harus memaksakan diri untuk menatap matanya. Zuxiu menyeretnya melintasi hutan. Bai Wanwan dengan malas mengulurkan tangan untuk menggaruknya. Zuxiu dengan canggung menggeliat. Tapi meskipun begitu, dia tidak kasar dan melemparnya. Bai Wanwan bersenandung, sesekali berbicara dengannya. Sambil berjalan, di depan muncul manusia hewan, mereka mendengar nyanyian dan mendekat. Tidak menyangka akan bertemu ular king cobra. Kau ini binatang buas atau manusia hewan, cepat turunkan betina itu. Zuxiu yang tadinya jinak langsung menegakkan tubuhnya, kabut hitam di sekujur tubuhnya kembali menebal. Zuxiu jangan marah, tenanglah. Setelah 2 hari bersama, dia sudah paham polanya.
Semakin tipis kabut hitam, semakin stabil emosi Zuxiu. Beberapa manusia hewan ketakutan oleh aura Zuxiu. Tapi karena insting melindungi betina, meskipun gemetar ketakutan, mereka tetap tidak mundur. Betina kecil jangan takut, kami akan menyelamatkanmu. Bai Wanwan memeluk Zuxiu erat, menyadari niat baik mereka. Jantan-jantan ini rela mengambil risiko untuk menyelamatkannya. Dia juga tidak bisa membiarkan Zuxiu menelan mereka. Kalian cepat pergi, dia suamiku, dia tidak akan menyakiti kita. Suara jatuh, ular King Cobra sudah menerjang maju, membuka mulut besarnya. Zuxiu jangan, tenanglah, kalian cepat pergi, aku benar-benar tidak apa-apa. Kondisinya tidak baik, sangat mudah melukaimu. Beberapa jantan mendengar kata-katanya, ragu sejenak lalu berbalik melarikan diri. Zuxiu tidak melepaskan mereka, terus mengejar di belakang. Bai Wanwan mencoba berkomunikasi dengannya, kenapa kau mengejar mereka? Aku lapar, ingin makan. Bawa aku pulang, oke. Namun kondisi Zuxiu semakin parah, tidak ada tanggapan sama sekali. Manusia hewan ini juga tidak tahu berasal dari suku mana. Jika ditelan oleh Zuxiu, pasti akan menimbulkan masalah. Kekuatan jantan-jantan itu jelas tidak sebanding. Jika Zuxiu terus mengejar, mereka pasti tidak akan selamat. Memikirkan hal itu, Bai Wanwan menggertakkan gigi dan langsung melompat dari tubuhnya. Zuxiu menyadarinya dan segera menangkapnya. Dengan keterlambatan ini, jantan-jantan itu sudah menghilang. Khawatir dia akan terus mengejar. Bai Wanwan merengek, berguling-guling di punggungnya. Aduh Zuxiu, kakiku sakit. Ular King Cobra itu tampak sedikit cemas. Sama sekali tidak mempedulikan manusia hewan itu, dengan cepat membawanya pergi kembali ke gua. Membaringkannya dengan lembut di tanah, kepalanya menunduk dan menyentuh kakinya. Seolah bertanya apakah masih sakit. Bai Wanwan tak tega berbohong lagi. Sudah tidak sakit, jangan khawatir, tapi aku agak lelah ingin tidur sebentar. Oh ya, aku ingin makan ikan, bisakah kau menangkapkannya untukku? Dari sepasang mata hitam pekat itu, dia bahkan bisa membaca sedikit ketidakberdayaan. Zuxiu berjalan keluar, sebelum pergi dia bahkan menutupi mulut gua dengan batu besar. Belum sempat Bai Wanwan mengeluh, batu besar itu tiba-tiba bergerak. Suara Xin Feng terdengar dari luar, dan batu besar itu segera dipindahkan. Dia berjalan cepat dan memeluknya, apakah dia menyakitimu? Tidak, dia cukup patuh padaku. Baguslah, mumpung dia tidak ada, aku bawa kau pergi. Tidak bisa, aku belum bisa pergi denganmu. Zuxiu baru 2 hari ini kondisinya stabil, aku ingin tinggal di sini membantunya. Bagaimanapun dia adalah suamiku, aku juga tidak ingin Zuxiu berubah menjadi binatang buas tanpa kesadaran. Kau tinggal di sisinya aku tidak tenang, kau tidak punya kemampuan untuk melindungi diri. Kalau dia kehilangan akal lagi, bagaimana jika aku tidak sempat menyelamatkanmu? Jangan khawatir, bahkan saat dia paling mudah marah, dia tidak berniat menelanku. Tapi aku tidak tenang, meskipun dia sekarang tidak sadar, tapi dia juga memiliki kemampuan bertahan hidup di alam liar. Kau ikut aku pulang, saat dia sadar dia akan kembali mencari kita. Kali ini benar-benar tidak bisa ikut kau pulang, Zuxiu dia membutuhkanku. Bahkan jika itu kau, aku juga akan tinggal. Xin Feng mengerutkan kening, benar-benar harus tinggal. Dia tahu betul, anak-anak masih di suku. Xin Feng tidak mungkin terus berjaga di luar. Kalau kau tidak tenang, cari waktu untuk mengunjungiku. Aku akan mengalihkan perhatian Zuxiu. Saat itu pepohonan di kejauhan bergoyang, Bai Wanwan langsung mendorong Xin Feng. Dia kembali, cepat pergi. Setelah itu dia dengan cepat masuk ke dalam gua, penciuman manusia hewan sangat tajam. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya. Dan mencuci tubuhnya dengan air dengan hati-hati. Baru kemudian dia masuk ke dalam selimut, baru saja berbaring, batu di pintu sudah dipindahkan.
Zuxiu membuka mulutnya, banyak ikan jatuh ke tanah. Bai Wanwan memandangnya, menyadari bahwa Zuxiu bergerak di sepanjang dinding. Datang ke tempat Xin Feng gemetar tadi, menoleh dan menatapnya. Meskipun dia dalam wujud binatang, sulit membedakan ekspresinya. Tapi Bai Wanwan tetap merasa bahwa dia sedang marah. Dia sedikit bersalah, ada apa denganmu? Zuxiu tiba-tiba membuka mulut binatangnya, seolah sedang mengeluh ketidakpuasan. Tapi dia juga tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, lalu setiap hari dia berbicara pada dirinya sendiri. Zuxiu sama sekali tidak menjawab, aku ingin makan udang, tolong tangkapkan sedikit. Hari itu dia mencari alasan untuk mengusir Zuxiu, berharap Xin Feng ada di dekatnya, segera keluar menemaninya bicara, kalau tidak dia akan tidak tahan. Mata Zuxiu berkedip 2 kali, lalu berjalan keluar dari gua. Bai Wanwan dengan senang hati mengikutinya keluar. Aku sangat suka makan udang, kamu tangkap lebih banyak jangan buru-buru kembali. Pintu gua ditutup dengan batu, Bai Wanwan berdiri di pintu dengan cemas, melihat keluar melalui celah, tapi setelah lama Xin Feng tidak muncul, mungkin dia sedang di suku mengurus anak-anak. Setelah beberapa saat, suara Xin Feng terdengar di luar, lalu batu digeser, ternyata kau di sana baru datang ya? Kenapa lama sekali baru datang? Zuxiu di sekitar belum pergi, jadi aku tunggu sebentar. Belum pergi, lalu dia ngapain? Dia keliling 2 kali di sekitar. Bai Wanwan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kau pergi dulu? Baru selesai bicara, muncul suara keras dari luar gua. Orang yang pernah menyeberang waktu pasti tahu, manusia hewan jantan sangat liar dan bebas. Manusia hewan punya bakat luar biasa. Lahir sudah punya 2, tapi jantan saat menolak ajakan berhubungan dari betina, menolak tanpa ragu. Hati Bai Wanwan hancur, ular king cobra melingkar di pintu gua, menatap 2 orang itu dengan tatapan haus darah. Xin Feng melindunginya di belakang, kau sembunyi dulu. Zuxiu tidak memberi mereka kesempatan bereaksi, membuka mulut besarnya. Dia digendong di punggung Xin Feng, pegang erat-erat. Dia menghindari serangan Zuxiu, mencari kesempatan untuk kabur. Zuxiu mendesis marah, serangannya makin ganas. Xin Feng menghindar dengan lincah, tapi kecepatan Zuxiu melompat dan mengulurkan tangan menyentuhnya, apakah ada yang terluka? Xin Feng tidak sempat menjawab, melompat untuk melindunginya. Tapi tersandung dan hampir jatuh. Mata Zuxiu dingin, tidak ada emosi apapun. Cahaya merah mengalir di sekujur tubuhnya, mengerahkan bakatnya hingga maksimal. Tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping, cahaya merah terkumpul di telapak tangannya dan mengarah ke bawah. Xin Feng menerjang. Xin Feng menggertakkan gigi, sama sekali tidak bisa menghindar, hanya bisa mengerahkan bakat untuk menahan, tapi dalam sekejap dia dipukul jatuh. Tubuhnya menghantam tanah hingga membuat lubang dalam. Tenggorokannya terasa manis, tapi dia memaksakan diri menelan darah yang mau keluar. Zuxiu sama sekali tidak memberinya waktu untuk bernapas, kembali mengerahkan bakatnya, kedua lengannya diselimuti cahaya merah, dengan wajah ganas dia memukul ke arah jantung Xin Feng. Bai Wanwan melihat mereka berdua saling bunuh, otaknya kosong. Dirinya menahan hidup seperti melayani bos demi menemani Zuxiu, susah payah membuatnya sedikit membaik, sekarang semua usaha sia-sia. Saat ini kondisi Zuxiu adalah kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bakatnya dikerahkan hingga maksimal. Jika serangan ini kena, Xin Feng mungkin akan mati di tempat. Dia mencoba menyadarkan Zuxiu, tapi lawannya sama sekali tidak mempedulikannya. Di saat genting antara hidup dan mati, Xin Feng mengerahkan kecepatan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, berguling dan melompat, menghindari serangan berturut-turut. Pada akhirnya, Bai Wanwan sudah tidak bisa lagi melihat sosok keduanya dengan jelas. Kedua jantan itu saling serang seolah tidak peduli nyawa. Bai Wanwan mondar-mandir dengan cemas. Tangan kiri melawan tangan kanan, siapapun yang terluka tidak ada untungnya baginya. Dia agak takut ikut terkena dampak, jadi menjaga jarak tertentu dari mereka. Tapi melihat Xin Feng perlahan mulai kewalahan, jantungnya berdebar kencang, dia tidak peduli apa-apa lagi. Dia berlari ke arah Zuxiu.
Xin Feng adalah suami yang dia pilih sendiri, memiliki posisi yang sangat penting di hatinya. Tidak boleh membiarkan Xin Feng terluka. Dia berlari terengah-engah ke depan Zuxiu, langsung memeluknya. Zuxiu mengaum padanya, matanya memancarkan kekecewaan dan kesedihan. Tapi kemudian betina kecil itu berbalik, melindunginya di belakang punggung sambil terus berkedip. Zuxiu, sekarang kondisinya sedang tidak baik, kalau kau mau melukainya lagi, bunuh aku dulu. Xin Feng terluka cukup parah. Melihat tindakannya, dia mengira Bai Wanwan melindungi Zuxiu, hatinya merasa tidak enak. Tapi melihat reaksinya, dia langsung mengerti, mendesah pasrah. Memanfaatkan saat Zuxiu belum bereaksi, dia segera menghilang ke dalam hutan. Melihat sosok Xin Feng menghilang, Bai Wanwan menghela napas panjang lega. Baru kemudian dia menoleh menatap Zuxiu. Karena terhalang kabut hitam, dia tidak bisa melihat jelas kondisi Zuxiu. Setelah memanggil beberapa kali, Zuxiu jatuh ke tanah dengan bunyi debuk. Jangan bercanda. Dia ingin mengulurkan tangan menyentuhnya, tapi sebelum tersentuh, Zuxiu sudah berubah wujud manusia di depan matanya. Bai Wanwan menatapnya dengan gembira, melangkah cepat dan membantunya bangun. Zuxiu membuka mulut menyemburkan darah hitam pekat, pohon yang terkena darahnya. Zuxiu, bangun. Dia memanggil beberapa kali, tapi Zuxiu tetap memejamkan mata, tidak ada reaksi sama sekali. Wajah yang biasanya dingin dan angkuh itu, sekarang pucat pasi seperti orang sakit. Melihat jantan yang menutup mata rapat-rapat itu, hati Bai Wanwan sangat sakit. Zuxiu belum pernah terlihat serapuh ini di depannya. Dia menghela napas, dengan sekuat tenaga menyeret Zuxiu ke dalam gua. Tinggal di luar terlalu berbahaya. Kalau ada binatang buas mendekat, dia tidak bisa melindungi Zuxiu. Butuh tenaga ekstra besar baru bisa menyeret Zuxiu ke dalam gua. Dia terengah-engah dan ikut jatuh terduduk. Tapi dia belum bisa istirahat, gua ini tidak aman, sewaktu-waktu bisa ada binatang buas masuk. Dia harus mencari cara untuk menutup mulut gua. Di dalam gua ada batu-batu yang sudah jadi, tapi ukurannya terlalu besar. Dia mengangkatnya dengan sangat susah payah, butuh waktu lama baru bisa menutupi setengah pintu masuk. Tuan rumah bisa membeli kain hitam di sistem, lalu membeli sedikit bubuk penghilang bau. Dengan begitu tidak akan ada binatang buas yang mendekat. Napas Bai Wanwan masih memburu, berkacak pinggang. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku baru saja selesai update. Setelah update baru aku menyadari kondisimu. Tukar, cepat tukar. Tidak peduli berapa banyak poin yang dibutuhkan, nyawanya sendiri lebih penting. Setelah menyelesaikan semua ini, Bai Wanwan sudah kelelahan. Istirahat selama 20 menit, rasa lelahnya belum berkurang, malah sedikit mengantuk. Dia memaksakan diri membuka mata menatap Zuxiu. Zuxiu masih tidak sadarkan diri. Aku perlu melakukan sesuatu yang bisa membantunya. Poinmu tidak cukup, kau tidak bisa membantunya. Hanya bisa menunggu dia bangun sendiri. Gua itu sangat gelap. Tanpa penjagaan Zuxiu, dia merasa tidak aman sama sekali. Terpaksa dia menukar sebuah lampu di toko sistem. Cahaya lampu menerangi gua yang gelap, juga menerangi wajah Zuxiu. Baru dia menyadari wajah Zuxiu merah yang sangat tidak normal. Dia mengulurkan tangan menyentuhnya, suhunya sangat panas. Ini mengingatkannya pada kondisi saat Zuxiu kumat terakhir kali. Dia buru-buru bangun mengambil air, mengelap tubuhnya berulang kali. Setelah mengelap terus-menerus selama 2 jam, Zuxiu tiba-tiba membuka mata. Bai Wanwan menatapnya dengan gembira. Kau sudah bangun? Ada yang terasa tidak enak badan. Belum selesai bicara, Zuxiu mencekik lehernya, membantingnya ke sisi lain dari kasur. Mata Zuxiu merah darah, sangat menakutkan. Bai Wanwan juga takut, tapi tetap memeluknya erat-erat. Jangan takut, akan segera sembuh. Tangan di lehernya perlahan menguat, membuatnya kesulitan mengeluarkan suara. Apakah sangat menyiksa? Aku akan terus menemanimu. Wanwan. Mendengar suara Zuxiu, air matanya hampir keluar karena gembira. Dia mendongak menatap jantan itu. Mata itu sudah kembali normal, hanya ada sedikit warna merah di sekitar pupil. Dia menangis bahagia,
memeluknya erat dengan kedua tangan. Barusan kau hampir mencekikku mati. Kenapa tidak pergi dengan Xin Feng? Tinggal di sisiku sangat berbahaya, barusan aku hampir membunuhmu. Beberapa hari ini dia memang ingin pergi dengan Xin Feng, tapi setelah ragu-ragu dia memutuskan untuk tinggal. Sudah bertahan beberapa hari, tahan sedikit lagi siapa tahu sembuh. Saat ini dia sudah sadar, Bai Wanwan tentu saja harus mulai menunjukkan kesetiaannya. Kau sudah jadi seperti itu, mana mungkin aku tega membiarkanmu sendirian di luar. Aku harus menjagamu. Bai Wanwan terus mengamati reaksinya. Melihatnya menundukkan kepala, dia langsung menunjukkan senyum yang paling cerah. Dia menyadari mata Zuxiu saat menatap dirinya tidak lagi dipenuhi posesif yang mendominasi seperti sebelumnya, tapi ada tambahan hal lain. Kau terharu ya? Zuxiu menatapnya lekat-lekat, tidak langsung menjawab. Wajah tampannya memancarkan sedikit kesan rapuh karena sakit. Bai Wanwan masih ingin menggodanya, tapi Zuxiu tiba-tiba menunduk. Kau istirahatlah, aku keluar sebentar. Baru saja berdiri, dia sudah ditarik. Jangan keluar, aku tidak mengantuk sama sekali. Nanti kau juga akan mengantuk, aku di sini akan mengganggu istirahatmu. Dia menarik tangannya dengan kuat, tapi tak disangka Bai Wanwan menggenggamnya lebih erat. Tidak boleh, sekarang kita sudah jadi pasangan, kau tidak perlu lagi. Mata Zuxiu melembut, baiklah, aku tinggal di sini. Dia baru tersenyum dan melepaskan tangan, berbalik untuk mengambil air. Kau kemari, lepas pakaian kulit binatangmu. Zuxiu menatap baskom batu di tangannya tanpa banyak tanya, melepas kulit binatang sesuai permintaannya. Bai Wanwan memeras kain rami. Menghadapi tubuh kurusnya yang berotot, setiap garis di tubuhnya sesuai dengan selera Bai Wanwan. Zuxiu menyadari tidak ada gerakan setengah hari, menoleh melihat Wanwan. Dia baru terbatuk kecil, pura-pura tenang mengelap pelan dengan kain rami, berulang kali. Zuxiu sebenarnya sudah sangat kepanasan, usapan kain rami malah menimbulkan rasa panas lain. Rambut halusnya. Zuxiu menyadari dirinya makin kepanasan. Dia mengulurkan tangan mengambil kain itu. Biar aku sendiri saja. Setelah merawatnya bolak-balik beberapa kali, Bai Wanwan juga agak mengantuk, tidak menyadari keanehan Zuxiu, dia menguap. Zuxiu menyadarinya lalu menggendongnya menuju tempat tidur. Mengantuk. Bai Wanwan bersandar di pelukannya dan mengiyakan. Temani aku berbaring sebentar. Saat dia bangun tidur dan meraba-raba ke samping, tapi kosong, dia baru benar-benar sadar. Dia duduk dengan selimut melilit tubuhnya. Zuxiu sedang sibuk di depan tungku. Aroma sedap sup ikan tercium. Dia menyingkap selimut, berjalan mengendap-endap ke belakangnya. Pagi-pagi sekali sudah bangun bikin sup ikan, badanmu sudah sembuh. Zuxiu memegang jarinya. Jangan ganggu, duduk di sana. Aku tuangkan sup untukmu. Bai Wanwan tidak patuh memeluknya. Biarkan aku peluk sebentar lagi. Zuxiu meletakkan barang di tangannya, memeluknya kembali. Masa berakhirku akan segera tiba. Kalau kau menggodaku lagi, aku akan membuatmu hamil anak ular sekarang juga. Bai Wanwan baru tertawa canggung dan menyerah. Kalau begitu tidak perlu buru-buru, aku mandi dulu. Begitu lengan Zuxiu mengendur, dia menyusup keluar seperti belut. Senyum di wajah Zuxiu perlahan menghilang. Sebelum ini dia memang sangat ingin Wanwan melahirkan sekawanan ular untuknya. Melihat Xin Feng dan Qiurong memiliki anak masing-masing, hatinya sangat iri, sangat ingin melahirkan sekawanan anak milik mereka berdua dengan Wanwan. Hanya peningkatan bakat, mungkin dia membutuhkan lebih banyak batu energi untuk menstabilkan kutukannya. Dalam kondisi seperti ini, dia bahkan tidak bisa merawat Wanwan dengan baik. Jika melahirkan sekawanan anak, dia juga tidak bisa menjadi ayah yang baik. Bai Wanwan selesai bersiap-siap, menoleh melihat Zuxiu, menyadari dia masih berdiri dengan posisi yang sama. Dia dengan curiga berjalan ke depannya, melambaikan tangan 2 kali. Sedang mikir apa sampai melamun begitu? Zuxiu menggenggam tangannya yang lembut. Sini minum sup ikan. Bai Wanwan duduk di bangku batu. Suhu sup ikan pas, disodorkan ke depannya, harum dan lezat.
Dia tak tahan minum tegukan besar. Nanti aku antar kau kembali ke suku. Bai Wanwan sedang minum sup, hampir tersedak. Antar aku pulang buat apa? Waktu ini aku mau menemanimu. Meskipun hatinya agak bimbang dan ragu, tapi memikirkan si penderita ini kekurangan kasih sayang sejak kecil, dia pun menarik dirinya kembali dari keraguan. Dia harus dengan teguh menemaninya. Hidup di alam liar tidak nyaman. Anak-anak masih kecil juga butuh kamu. Bukannya kamu sekarang sudah sembuh. Kenapa tidak pulang ke suku denganku? Kondisiku belum stabil. Hari ini aku antar kau pulang, aku juga akan di suku 2 hari. Tunggu stabil baru aku pergi menjengukmu. Lalu kondisimu ini akan berlangsung berapa lama? Tidak bisa terus begini kan? Kalau terus begini, dia harus segera melahirkan beberapa kali lagi, menggunakan poin untuk menyembuhkannya. Zuxiu juga tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Dia masih perlu mencari petunjuk batu energi lainnya. Bai Wanwan duduk di pangkuannya, kedua tangannya memeluk lehernya. Menatap matanya dengan serius. Aku ingin melahirkan sekawanan anak ular untukmu. Dia tidak tahu betapa mematikannya kalimat ini bagi jantan. Hampir seketika, rona merah di mata Zuxiu berubah menjadi kabut yang sangat pekat seolah ingin mengeluarkan darah. Genggaman tangannya juga jelas bertambah kuat. Bai Wanwan melengkungkan bibir. Sekarang juga melahirkannya untukmu, bagaimana? Adegan selanjutnya tidak pantas ditonton, aku saja yang tonton untuk kalian. Bai Wanwan menatapnya bingung, matanya penuh pertanyaan. Tingkah Zuxiu sangat kontradiktif, dia mengangkat tangan mengusap bibirnya yang memerah. Sudah siang, aku antar kau kembali ke suku. Tunggu, Bai Wanwan menahannya. Tadi apa-apaan, tidak ada yang mau kau katakan padaku. Dia sudah seproaktif itu, orang ini malah menahan diri. Zuxiu menghela napas. Aku kena kutukan kegelapan, sewaktu-waktu bisa kumat dan melukai orang. Kau sekarang sadarkan? Zuxiu bergumam mengiyakan. Dulu aku dengar batu energi bisa menahan kutukan kegelapan, makanya aku bersembunyi di kota hewan liar. Tapi kau juga lihat, kondisiku makin tidak stabil. Dalam kondisi begini, aku tidak bisa merawatmu dengan baik, apalagi merawat anak-anak. Bai Wanwan membuka mulut, awalnya mau bilang ada dia dan Xin Feng. Tapi Xin Feng juga bukan orang bodoh. Sudah bantu Qi Rong merawat anak sekali, masa harus dia terus yang merawat? Apalagi anak kedua juga butuh dirawatnya. Dirinya dalam proses membesarkan anak paling cuma bisa jadi asisten. Tanpa Zuxiu di sisinya, dia memang tidak bisa mengurus anak selanjutnya dengan baik. Zuxiu melihat dia mengerutkan kening, menebak dia sudah mengerti. Ayo, aku antar kau pulang. Dia ingin terus bersama Wanwan selamanya, bersama-sama membesarkan anak-anak mereka. Jadi pasti akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan racun di tubuhnya. Kalau begitu, kau setiap beberapa waktu, harus kembali menemaniku 2 hari. Baik, aku akan membawakanmu ikan dan udang. Juga hewan salju, aku lumayan suka daging hewan salju panggang. 2 orang itu turun gunung sambil mengobrol pelan. Baru masuk suku sudah mendengar orang ribut-ribut. Aku tahu ini telur elang. Habislah sudah. Elang adalah ras pendendam. Kalau tahu telurnya ada di suku, pasti akan menyerang kita. Muzi, bagaimana kau mengurus anakmu? Bikin masalah besar begini. Betina bernama Muzi mencebikkan bibir, sama sekali tidak sadar betapa gawatnya masalah ini. Kembalikan saja sudah. Bai Wanwan berdiri di belakang kerumunan, melihat betina itu. Wajahnya agak mirip Mushan, sama-sama penuh daging dan terlihat judes. Anakmu sudah makan 2 butir. Elang pasti juga sudah tahu. Sekarang dikembalikan, bukannya malah tertangkap basah. Lalu menurutmu bagaimana? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Anakku masih sekecil itu, dia mengerti apa? Cuma telur saja kan, sudah dimakan ya sudah. Apa hebatnya? Kau sama sekali tidak mengerti. Kalau elang membalas dendam, seluruh suku kita akan celaka. Wajah Muzi sedikit berubah, tapi masih keras kepala. Aku tidak percaya. Kubur saja sisa telurnya, elang tidak tahu kan beres.
Ada jantan berjalan ke samping menunjuk anak itu. Kau curi berapa telur elang? Bai Wanwan juga melihat anak itu. Dia sudah bisa berubah wujud. Terlihat seperti anak usia 8-9 tahun. Tahu dirinya bikin masalah, sembunyi di belakang ibunya, takut untuk bicara. Ada manusia hewan yang mendesak cemas. Anak kecil cepat katakan. Jangan galak-galak, kalau anakku ketakutan bagaimana? Kalau tidak bicara jelas, sekarang juga bawa anakmu ke kepala suku. Biar kepala suku lihat anakmu bikin masalah sebesar apa. Muzi masih mau bicara, tiba-tiba anak di belakangnya berteriak keras. Bukan aku yang curi, aku lihat anak lain curi bawa pulang, aku rampas. Muzi langsung menangkap bahunya, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat beritahu ibu siapa yang curi. Anak-anak manusia hewan pendatang itu. Anak serigala. Anak manusia hewan pendatang. Anak serigala. Iya, itu mereka. Mereka yang curi telur. Aku cuma merampas beberapa saja. Kalau mau salahkan, salahkan mereka. Tidak ada hubungannya denganku. Bai Wanwan dan Suksiu berdiri di belakang kerumunan, sedang asyik menonton gosip. Siapa sangka gosipnya tiba-tiba menimpa kepalanya. Ternyata menyeret anak serigalanya. Jangan bahas dulu apa kata anak ini benar atau tidak. Bayangkan saja, anak-anaknya baru sebesar apa. Lari keluar tidak dimakan binatang buas saja sudah syukur, masih bisa menemukan sarang elang dan membawa telurnya pergi. Kalau anak serigala benar-benar bisa melakukan itu, sungguh berbakat luar biasa. Ternyata ulah anak manusia hewan asing. Hampir saja mencelakai anakku. Kalian dengarkan, menghalangi anakku buat apa? Cari mereka sana. Tidak usah cari, aku di sini. Mendengar suaranya, suasana sekitar tiba-tiba hening. Beberapa hari lalu, jantan keluarga Mushan dianiaya oleh dua suaminya sampai ada yang terluka parah. Manusia hewan di suku tahu masalah mereka, semuanya khawatir menyinggung mereka dan bernasib sama. Bai Wanwan tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang di sekitarnya. Manusia hewan di depan memberi jalan untuknya. Dia dengan santai berjalan ke depan Muzi. Kau datang tepat waktu. Ini perbuatan anakmu. Jangan salahkan anakku. Dia tidak bersuara, pandangannya tertuju pada anak di belakangnya. Katanya anakku yang curi telur, kau lihat sendiri ya. Anak kecil itu belum dewasa, belum tahu perbuatan heroik suami Bai Wanwan. Saat ini cuma ingin buang badan. Iya, anakmu yang curi telur. Aku lihat sendiri dia membawanya pulang. Bai Wanwan tersenyum dan melangkah maju. Muzi segera menarik anaknya mundur. Mau apa kau? Jangan takut-takuti anakku. Aku takut-takuti dia bagaimana? Menuduh anakku? Masa aku tidak boleh tanya dua patah kata? Sedang asyik bicara, sosok putih keperakan kecil menerobos dari belakang kerumunan. Anak serigala melihat ibunya, mengibaskan ekornya dengan gembira tak henti-hentinya. Berlari ke samping kaki ibunya, terus-menerus menggosok-gosokkan badan dengan manja. Anak Muzi melihat anak serigala itu, langsung menunjuknya sambil berteriak. Itu dia yang curi telur elang. Kalian salahkan dia saja. Sudah beberapa hari tidak bertemu anaknya, Bai Wanwan segera membungkuk menggendong anak serigala itu. Tatapannya menyapu manusia hewan di sekitarnya. Tatapan mereka mengandung keluhan tapi tidak berani bersuara. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Kalau mau salahkan, salahkan dia. Aku pulang dulu. Berhenti. Masalah belum jelas, tidak ada yang boleh pergi. Emosi Muzi tersulut. Kenapa tidak boleh pergi? Perbuatan kalian, apa hubungannya dengan kami? Hanya karena 2-3 kalimat anakmu, mau menuduh anakku. Anak Muzi menunjuk anak serigala. Itu dia, dia yang membuatku dimarahi semua orang. Bai Wanwan menatapnya dengan tajam. Anak itu kaget, tapi tetap bersikeras. Itu dia yang menjebakku, juga menjebak suku kita. Bai Wanwan menatap Muzi. Kau seumuran dia pernah keluar suku belum? Anak sekecil ini keluar bisa pulang dengan selamat, masih bisa bawa pulang sekeranjang telur. Menurutmu mungkin tidak. Anakku lihat sendiri. Masa bohong? Anakmu lihat sendiri, atau dia yang makan telur itu,
takut dihukum. Dia sendiri yang paling tahu. Anak kecil kemari minta maaf. Muzi melindungi anaknya, menatap Bai Wanwan dengan ganas. Itu ulah anakmu, kenapa marahi anakku? Bai Wanwan santai saja, hari ini permintaan maaf ini harus dilakukan. Lagi pula setelah kejadian terakhir, untuk bergaul dengan baik dengan suku anjing hitam sudah tidak mungkin. Karena sudah menyinggungnya, dia akan membalas dengan keras. Dia memfitnah anakku, aku cuma minta dia minta maaf, bukan minta nyawanya, kau emosi apa? Mata Muzi melotot, belum sempat dia marah, Bai Wanwan menambahkan. Tapi kalau dia hari ini tidak minta maaf, aku ambil nyawanya juga boleh. Kau berani? Muzi marah sampai wajahnya merah padam. Berbalik menendang suaminya. Kalian lagi ngapain? Mereka mau bunuh anakku, kalian kok enggak ke sini? Beberapa jantan kurus muncul, wajah mereka ketakutan. Kalau begitu, coba lihat aku berani tidak? Bai Wanwan menoleh menatap Zuxiu. Kalau mereka enggak mau minta maaf, kasih mereka pelajaran. Sampai mati atau cacat juga tidak apa-apa. Beberapa suami Muzi mendengar perkataannya, tidak berani mengangkat kepala, apalagi bicara. Kalian sampah semua, tidak lihat aku dan anakku dibuli. Kalian cuma diam saja. Sudah selesai teriaknya. Kalau sudah, cepat minta maaf. Muzi tak mempedulikannya, terus mengelus soal suami-suaminya. Zuxiu diam saja, langsung melempar beberapa orang itu keluar. Beberapa jantan jatuh ke tanah, menjerit kesakitan, lama tidak bisa bangun. Muzi menjerit ketakutan, mundur sambil melindungi anaknya. Anak kecil, mau minta maaf tidak? Kalau tidak, giliranmu sekarang. Bagi Zuxiu, tidak ada istilah tidak memukul anak kecil. Anak nakal yang tidak menurut harus dihajar. Tadi dia di luar mendengar jelas, masalah ini jelas membawa masalah besar bagi suku. Dia sekarang tinggal di sini. Masalah suku berarti masalah mereka juga. Kau berani menyakiti anak-anak, aku langsung lapor kepala suku, suruh dia usir kalian. Terserah, tapi sebelum itu, kau dan anakmu karena mulutmu tidak dijaga, akan kehilangan kesempatan bicara lagi. Bai Wanwan mengangkat bahu, tersenyum cerah padanya. Mengerti tidak? Kalau tidak mengerti, kujelaskan lebih sederhana. Minta maaf atau mati, pilih salah satu. Muzi tidak percaya dia berani menyakiti anak-anak. Bagaimanapun, di suku manapun, menyakiti anak-anak dan betina adalah kejahatan besar. Anak itu sembunyi di belakang ibunya, menatap Zuxiu dengan ketakutan. Zuxiu menatapnya, sebelum dia melakukan apapun, anak itu sudah menangis keras. Aku salah, jangan pukul aku. Aku yang curi makan telurnya, bukan anak serigala. Kau ngomong apa? Tadi bukannya kau bilang anak serigala yang curi. Aku takut dihukum, jadi bilang anak serigala yang curi. Dengar jelas tidak, ini tidak ada hubungannya dengan anak serigalaku. Yang membawa masalah ke suku adalah anaknya. Setelah manusia hewan sadar, mereka langsung memarahi Muzi dan anaknya. Bai Wanwan malas meladeni mereka lagi. Menggandeng lengan Zuxiu lalu pergi. Memang suamiku hebat. Kalau hari ini si Hua atau betina lain yang kena, mungkin kebenarannya tidak akan terungkap. Mendengar kata-katanya, Zuxiu berpikir harus cepat menyelesaikan masalah kutukannya. Dia ingin melindunginya dan anak-anak seumur hidup. Setelah berjalan beberapa saat, Xin Feng berjalan cepat mendekati mereka. Dia menatap Zuxiu. Sudah sembuh. Zuxiu tidak menyembunyikan, sementara. Lalu bagaimana rencanamu? Nanti aku akan cari batu energi. Kalau kondisiku sudah stabil, aku akan kembali. Kau tahu di mana ada batu energi? Zuxiu menggelengkan kepalanya. Dia sendiri juga tidak terlalu tahu. Batu energi bukanlah batu biasa. Selama bertahun-tahun, dia hanya menemukan satu di kota hewan liar. Dia juga tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan batu energi berikutnya. Tapi demi menghindari menyakiti suami dan anak-anak Wanwan yang lain, dia hanya bisa menjauh. Tidak pasti, aku sekarang tidak punya petunjuk batu energi. Karena tidak ada petunjuk, jangan pergi.
Kita cari info. Kalau ada petunjuk, kita cari bersama. Dia tidak ingin Zuxiu mengambil risiko sendirian. Lagi pula, asalkan dia punya cukup poin, dia bisa menghapus kutukannya. Bersamaku kalian akan sangat berbahaya. Xin Feng tahu Wan Wan tidak akan membiarkannya pergi. Tidak apa-apa, kalau kau kumat, aku akan bawa anak-anak menjauh. Dengan begitu kita bisa saling menjaga. Dengan adanya kau juga bisa melindungi Wan Wan dengan lebih baik. Xin Feng benar, keluarga kita harus bersama. Aku tidak izinkan kau pergi sendiri. Zuxiu dalam hati juga tidak rela. Kalau saja dia tidak kena kutukan, dia bisa terus berada di sisi Wan Wan, menemaninya pergi kemanapun dia mau. Bai Wan Wan tidak memberinya kesempatan menolak. Sudah diputuskan, kau tidak boleh pergi. Aku gembira sekali, pulang makan hotpot ya. Zuxiu ragu setengah hari, akhirnya menghela napas. Baiklah. Anak serigala mendengkur pelan. Anak ini terlalu nakal, aku lengah sedikit saja sudah hilang. Bai Wan Wan menunduk menatap anak serigala. Kau tidak tahu, tadi dia difitnah. Bikin aku marah. Ada apa? Bai Wan Wan langsung membumbui ceritanya. Menceritakan kejadian tadi. Xin Feng mengatupkan bibirnya. Suku anjing hitam kali ini dapat masalah besar. Kalau mereka tidak tinggal di suku anjing hitam, setelah mengalami kejadian barusan, Bai Wan Wan mungkin akan bersorak kegirangan. Tapi sekarang, masalahnya mungkin akan menyeret mereka juga. Elang sehebat itu, Xin Feng tidak ingin dia khawatir. Tidak juga, ada aku dan Zuxiu, kau dan anak-anak tidak akan apa-apa. Elang terbang di langit. Kalau menyerang suku anjing hitam, anak-anak akan dibawa terbang. Biarpun bakat mereka kuat, mereka tidak akan bisa menyerang lawan. Tapi ini cukup mereka ketahui saja di hati, tidak perlu diucapkan dan menakuti Wan Wan. Bai Wan Wan dengan cepat dibujuk oleh Xin Feng, kekhawatiran di wajahnya berubah menjadi senyuman. Aku lapar, pulang harus makan besar. Setelah pulang, Bai Wan Wan sibuk mencuci sayur. Xin Feng menatap Zuxiu. Aku tahu kau selalu tidak bisa menerima keberadaanku di sisi Wan Wan. Zuxiu tidak membantah. Jadi kau mau bilang apa? Dia itu betina suci. Kau tidak bisa mencegah jantan kuat mendekatinya. Apalagi kondisimu sekarang sangat tidak stabil. Zuxiu menyipitkan mata. Dia memang tidak menduga informasi ini. Ada satu Xin Feng di sisinya saja sudah cukup mengganggu. Di masa depan akan ada lebih banyak jantan yang memperebutkan perhatian Wan Wan. Bahkan jika tubuhmu tidak bermasalah, bisakah kau merawat dia dan anak-anak sambil berburu? Jika sekarang kau hilang kendali, begitu musuh menyerang, aku sama sekali tidak bisa menjamin keamanannya. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Aku harap kelak kau tidak menghalangi Wan Wan berpasangan dengan jantan yang dia sukai. Dengan begitu dia dan anak-anak baru akan lebih aman. Dulu dia juga punya keegoisan yang sama seperti Zuxiu. Tapi sekarang dia hanya berharap Bai Wan Wan bisa hidup aman dan bahagia. Zuxiu tertawa dingin. Melihat Wan Wan intim denganku, kau sangat senang. Aku tidak senang, tapi aku bisa mengendalikannya. Dibandingkan emosi kecil ini, aku lebih berharap dia bisa hidup aman dan bebas. Itu pikiranmu. Bisa mentolerir kau di sisinya sudah merupakan kompromi terbesarku. Kau masih berkhayal membujukku menerima lebih banyak suami. Sebaiknya segera hapus pikiran itu. Xin Feng berdiri di tempat, menatap sosok Zuxiu yang menjauh, lalu menghela napas. Bai Wan Wan membuka toko sistem. Melihat ubi kering dan coklat, hampir saja tidak bisa menahan diri. Segera menamparkan dirinya sendiri agar sadar. Apa keluargamu kaya raya? Tangan sialan cepat tarik kembali. Padahal camilan itu mudah didapat dan bisa dimakan sepuasnya, sekarang harus dia abaikan. Dia harus mengumpulkan poin untuk menghilangkan kutukan Zuxiu. Hanya bisa memaksa mengalihkan pandangan memilih yang mentah. Barang paling murah di sistem.